Oke. Kang Jarwo, mungkin hari ini ulang tahun sekaligus merayakan bersama. Ya, hari ini bertepatan di tanggal 21 April Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia berulang tahun yang ke-16. Alhamdulillah pada hari ini sangat istimewa karena ulang tahunnya Paski jatuh pada di bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan istimewanya lagi kita memperingati HUT Paski bersama dari Yayasan Yatim Piatu As-Safiyah. Nah, alhamdulillah juga terima kasih juga para donatur, kemudian juga teman-teman seniman komedi Indonesia yang udah hadir pada buka puasa untuk hari ini. Ada Kang Denny sebagai wakil ketua umum Paski, kemudian juga Cing Abdel, tapi tadi sholat duluan. Ya, udah duluan dari dia. Kemudian juga ada senior kita Abah Kadir, juga ada Mbak Nini Chandra, ada Pak Otong Lalo, Gusmet, ada pengusaha juga ikut support kita. Aan. Ya, terima kasih teman-teman media juga, terima kasih Yang mendukung. Jarwo, 16 tahun gimana nih? 16 tahun ya, kalau diukur dengan usia manusia itu berangkat dari remaja ya Kang ya. Ya. Masuk usia remaja, Disemok. lagi semok-semoknya, lagi genit-genitnya, lagi mencari identitas dirinya. Tapi alhamdulillah dengan usia 16 tahun ini Paski sudah masuk ke usia dewasa, dan terus kita mengibarkan tawa, mengibarkan kegembiraan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita juga dapat ucapan istimewa spesial dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih atas Pak supportnya. Jokowi atas Terima kasih Pak Jokowi. apresiasinya. Maaf di sini dekat bandara Halim. Iya. Ya, Pak Jokowi sangat mendukung kita, support kita, memberikan semangat. Kemudian juga terima kasih juga atas support yang luar biasa dari Pak Agung Gumelar sebagai pembina Paski Pusat. Juga ada Pak Mas Indro Warkop, Pak Erman Suparno, Mas Ming Bagito, Pak Tarsan, Pak Rahmat Gobel selaku penasihat Paski. Terima kasih Pak atas supportnya juga, dan insya Allah kedepannya Paski bisa lebih baik lagi. Insya Allah lah. Kita berharap sebenarnya di 16 tahun ini organisasi profesi itu bisa hanya, saya sih berharap wadahnya untuk para pelawak itu, para komedian semuanya itu hanya di Paski saja. Jangan meniru profesi-profesi yang lain yang mereka bikin organisasi ini lagi ada tandingannya ini. Kalau kita, saya pengennya kita kompak betul-betul di sini, karena ternyata dengan dunia lawak itu kita bisa mencari nafkah juga selain berkahnya tentu saja. Itu harapannya seperti itu. Karena saya yakin sekali beberapa orang tua pasti masih kadang-kadang ragu-ragu, kamu jadi apa? Mau jadi pelawak? Mau jadi apa kamu jadi pelawak gitu? Ada kayaknya sepertinya pelawak itu dianggapnya seperti apa? Ternyata kalau kita lihat sekarang banyak sekali pelawak-pelawak yang memang bukan hanya kemampuan atau kayanya juga luar biasa, ya memang tergantung dari mereka. Nah, dengan seperti ini saya yakin bahwa ternyata dunia lawak sekarang ini bisa dipelajari. Nah, itu yang luar biasanya. Betul. Kalau dulu kan karena wah, lawak tuh karena dari bakat aja. Ternyata sekarang bisa dipelajari. Musisi bisa jadi pelawak, musisi jadi pelawak sekarang. nyanyi bisa semuanya. jadi pelawak. Waduh. Anggota DPR bisa jadi pelawak gitu kan. Iya, para menteri apa semuanya lah, pejabat aparat bisa menjadi pelawak sebenarnya. Dan di setiap kata-katanya mereka biasanya harus ada sesuatu yang menjadi ice breaking supaya mereka lebih dekat lagi dengan masyarakat seperti itu. Kang, mungkin kegiatan Paski di bulan Ramadan ini apa sih? Mungkin selain ini adakah ada acara lagi, kegiatan apa mungkin? Ya, untuk kegiatan Paski di bulan Ramadan di ulang tahun ini aja. Karena ya kita juga memikirkan apa masa pandemi corona ini kita harus jaga juga gitu kan, untuk mencegah kerumunan, karena ini spesial tapi kita menerapkan prokes juga kita. Iya. Protokol kesehatan kayak ini masker. Pakai masker. Iya, itu di ulang tahun aja sih di bulan Ramadan yang kita.
Ramadan pas kebetulan ulang tahun pas juga. Saya bilang gitu. Jadi berkah atau gimana? Enggak, karena 10 hari kan ada mundur 10 hari terus tuh kan. Ya, jadi untuk saat ini memang ada beberapa kali kita ketemu dengan bulan Ramadan seperti itu. Makanya momen yang seperti ini jangan sampai disia-siakan. Momen seperti ini adalah momennya kita berkumpul, saling mendoakan dan menjaga ukhuwah. Sebenarnya itu yang kita harapkan. Reuni juga ya. Sebenarnya kalau reuni kita kan nggak pernah bubar, jadi memang ya pertemuannya memang secara tidak langsung sering juga karena ada beberapa kegiatan-kegiatan Paski yang dilakukan oleh kita, oleh Paski. Terutama juga beberapa Paski daerah juga melakukan kegiatan yang sama. Ya, betul. Pengdanya sudah ada 15 ya sekarang ya. So, udah luar biasa lah. 15 provinsi. 15 provinsi. Kegiatan pasti sendiri apa sih? Enggak, ya itulah karena nggak ada kegiatan kita cari kegiatan sendiri gitu ya kan, karena nggak ada kegiatan ya beginilah kita berkegiatannya. Ya ini Paski ini kan saya sangat senang sekali ya. Ini termasuk buat apa ya, ajang silaturahmi. Iya. Ya, kita sering ketemu ya. Kalau kita sering silaturahmi ini rasanya itu kekeluargaan kita itu tetap dekat gitu loh. Betul. Ya, yang selama ini di mana Pak Jarwo, di mana Bang Denny, iya kan? Tapi kalau sering ketemu gini, nah enak kan sambil Soalnya silaturahmi, sambil rezeki bisa ini. itu kadang-kadang Bisa saling nambah. ingat. Jadi Paski itu ya organisasi profesi ya. Jadi Ya. Paski itu bukan agen untuk menjadi pekerjaan. Jadi jangan berharap Paski untuk memberikan pekerjaan kepada teman-teman. Tapi Paski membuat kegiatan, memberikan peluang untuk memberikan pekerjaan juga sama teman-teman gitu. Yang lainnya. Ya, jadi bukan target bahwa Paski itu sebagai apa ya, sebagai IO bukan. Tapi Paski kegiatan sosial juga berjalan gitu kan, membantu teman-teman keluarga besar Paski yang sedang kesulitan. Kemudian kita Paski memberikan beasiswa pendidikan buat anak-anak anggota Paski kuliah gratis di Universitas Islam Asyafiyah. Kita kerjasama beasiswa. Kemudian teman-teman pelawak yang kuliah gratis juga di Universitas Asyafiyah. Pokoknya Paski memberikan yang terbaik lah buat anggota kita. Dan kalau kita berkumpul itu sebenarnya salah satunya adalah adanya meningkatkan kualitas. Sebenarnya meningkatkan kualitas itu seperti apa ya, dengan cara kita berkumpul seperti ini terlihat sekali nanti kita pemahaman satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang grupnya misalnya Mbak Kadir kita jauh banget gitu, misalnya Mbak Kadir dari zaman kapan beliau sudah melawak kita di panggung. Kadang-kadang ada satu gap. Nah, di Paski itu semua yang namanya komedian itu bisa dari ya stand up yang biasanya dia sendiri. Begitu di Paski itu mereka berkumpul Jadi membiasakan tidak ada diri. gap ya? Iya, tidak ada gap seperti itu sehingga ketika mereka muncul nanti suatu saat di panggung manapun juga satu dengan yang lain sudah memahami. Itu yang jadi kelebihannya itulah seperti itu, dan kita mengetahui siapa-siapa saja yang seperti lawak itu seperti sepak bola. Ada strikernya, ada pengumpannya, ada yang harus menjaga backnya seperti apa supaya tidak kemana-mana. Nah itu yang dijaga seperti itu. Nah dengan pemahaman seperti ini, begitu kita ngumpul kita tahu. Begitu kumpul saya dengan siapa nih? Dengan Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo harus jadi strikernya di sini. Jadi saya harus siap-siap untuk mengumpan. Jadi kalau misalnya semuanya jadi striker, permainannya pasti amburadul seperti itu. Jadi ada orkestra yang kita buat seperti itu. Luar biasa kalau saya ngomong, gak ada isinya. Nah juga ada misi kita juga untuk meningkatkan kualitas dari SDM. Insya Allah Paski sebenarnya udah punya kurikulum untuk sekolah lawak sebenarnya, sekolah komedi. Anak asuhnya Paski, Pasbi. Anaknya Paski, Pasbi. Paguyuban Seniman Badut Indonesia. Nah, tadi kan Badut main. Iya. Badut dari anak-anak. Badut juga termasuk di Iya. Paski juga. Jadi ada pelatihan juga. Jadi Paski itu Gratis. nggak hanya organisasi. Sekolah gratis, sekolah Badut. Iya. Macam-macam isi ya Paski. Contohnya satu ini. Ada Di 15 15 provinsi. Ya. Dan kita sudah mengadakan di beberapa tempat seperti di Paski Jateng sudah mengadakan beberapa kegiatan. Mereka memberikan pelatihan kepada beberapa pemuda-pemuda di kecamatan untuk mereka melatih bagaimana mempergunakan handphone itu menjadi hal-hal yang positif. Karena kan kedepannya ini kan kita kalau misalnya cuma hanya melihat sesuatu informasi atau yang
nggak jelas seperti itu lebih baik dipergunakan untuk mereka membuat konten-konten yang punya nilai seperti itu dan nggak jauh-jauh yang ada di tempatnya mereka aja yang dibuat seperti apa sehingga bisa menarik. Nah, kita berikan pengarahan untuk membuat konten itu supaya menarik karena saya yakin setiap daerah itu pasti akan berlainan dengan daerah yang lainnya sehingga itu menjadi satu hal yang berbeda tetapi sama semuanya indah seperti itu. Berarti ada pembelajaran juga ya untuk menjadi seorang pelawak gitu ya. Jadi nggak sembarangan nggak sih? Dulu tuh nggak pernah, tidak pernah terpikir seperti itu. Nah, baru-baru ini di eranya Pak Jarwo ini dibuat seperti kurikulum walaupun sebelumnya sebetulnya belum sampai ke sekolahan, masih kursus lah istilahnya karena kita paling